Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, kumohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah, amin. Keluarkanlah ya Allah, keluarkanlah ya Allah, amin. Keluarkan. Ya Allah, telah datang kepadaku saudaraku yang bernama Mas Permana, ya Allah, dan juga jin penunggu Mas Permana, yaitu yang bernama Ki Pajajaran, ya Allah. Dan mereka semua menginginkan agar putus hubungannya, ya Allah, baik Mas Permana maupun Ki Pajajaran, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Permana yang menempel pada seluruh tubuhnya, yang sudah menyatu dengan daging, otot, tulang dan darahnya Mas Permana, yang ada di kakinya, yang ada di tubuhnya, yang ada di tangannya dan yang ada di dada dan perutnya, yang ada di kepalanya Mas Permana, ya Allah. Aku memohon kepadamu, ya Allah, agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Permana, ya Allah, yang selama ini ada di dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah. Aku mohon kepadamu agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Permana, ya Allah. Aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Permana, ya Allah, amin. Dan putuskan hubungannya dengan Mas Permana, ya Allah, ilmu-ilmu dari orang tua tersebut, ya Allah. Putuskanlah hubungannya, ya Allah. Putuskanlah hubungannya antara Mas Permana dengan ilmu-ilmu dari orang tua sebelumnya, ya Allah, amin. Dan aku memohon kepadamu, ya Allah, lepaskanlah seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Permana, ya Allah. Lepaskanlah, ya Allah, amin. Dan aku mohon kepadamu agar seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu yang dicari Mas Permana, yang sudah melekat pada tubuhnya Mas Permana, aku mohon agar engkau hancurkan seluruh mantra-mantra dari ilmu-ilmu musyrik yang dicari Mas Permana, ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau hancurkan mantra-mantra ilmu musyrik yang dicari Mas Permana, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah, amin. Ya Allah, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah, amin. Dan aku mohon agar engkau keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Permana, ya Allah, amin, amin, ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil alil azim. Ya Allah, kumohon kepadamu, keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik dari dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah, amin. Keluarkanlah seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Permana, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah. Keluarkanlah, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah, amin. Keluarkanlah, ya Allah, amin. Seluruh ilmu-ilmu musyrik yang ada dalam tubuhnya Mas Permana. Dan keluarkan seluruh ilmu-ilmu dari orang tua sebelum Mas Permana, ya Allah. Ya Allah, berikanlah Mas Permana kesembuhan, ya Allah, amin. Mudah-mudahan dengan sembuhnya Mas Permana dan hilangnya seluruh ilmu-ilmu musyrik bisa meningkatkan iman dan ketakwaan Mas Permana kepadamu, ya Allah, amin, 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 ya rabbal alamin. Kun fayakun. Alhamdulillah. Duduk dulu, Mas. Duduk dulu, Mas. Minta minum. Duduk aja di situ, Mas. Minta minum. Ya udah. Apa mau apa? Es jeruk? Es cendol? Udah. Bakso. Apa rasa? Lebih enak kan?
Lega. Lega. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Ustadz bantuannya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini proses keluar. Nanti kalau ada suara-suara sesuatu, abaikan aja, senyum aja. Mas Permana luruskan tauhid. Mohon ampun kalau Mas Permana dulu pernah punya ilmu. Mohon ampun taubat karena itu musyrik. Mudah-mudahan kemusyrikan Mas Permana diampuni oleh Allah Ta'ala. Amin. Jalani kehidupan dengan normal. Jangan ada amarah. Jangan ada emosi dalam menyelesaikan semua masalah. Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, salam buat istri sama anak ya. Salam buat istri yang lagi di Citayam sih sekarang. Oh, istri di Citayam. Iya, lagi ke rumah kakek. Takutan ya? Takut ya. Oh, ketakutan. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi pisah rumah dulu sementara. Agar lagi emang main tadinya. Oh, tapi selama ini emang ketakutan. Takut ya. Kalau Insya Ibu Allah ada mudah-mudahan pesan? nanti nggak apa-apa. Ada Aku dari mau tadi takut. takut ya? Iya, seperti yang saya bilang Pak Ustadz, lama-lama kita nggak di bintang tamu Pak Ustadz. Pada ketakutan semua. Ya cepat pulih ya Mas ya. Ya sama-sama. Dibantuin Ajis. Assalamualaikum. Ya Iya. sama-sama sama-sama. Awas kakinya, awas. Angkat. Oke Pak Ustadz, kita langsung bertemu dengan narasumber terakhir kita pada malam hari ini. Pemirsa, yang satu ini kerap merasa seperti ingin dibunuh oleh dua sosok yang gelap. Saya ingin bertemu langsung. Ya, silakan Ibu. Tepuk tangan ibu-ibu boleh semua. Halo Mbak, pegang mikrofon ya. Ya sini silakan lebih maju lagi. Namanya siapa? Lilis. Lilis. Ya. Oke, Lilis asal dari mana? Purwakarta. Purwakarta. Usia berapa sekarang? 34. 34 tahun. Ya. Sudah ada Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan keluhannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya hari ini saya dapat kesempatan untuk bisa ketemu dengan Pak Ustadz Danu. Keluhan ini saya rasakan sekitar 11-12 tahun yang lalu Pak Ustadz. Jadi di saat saya kuliah itu di setiap malam selalu ada sosok tinggi besar yang selalu ada di hadapan saya. Dan rasanya itu seperti kayak yang menindih gitu tuh. Itu saya nggak pernah bisa tidur sampai menjelang pagi. Dan itu benar-benar tersiksa. Terus di saat saya sendiri, di saat hari libur, di saat kuliah, itu saya merasakan kayak nggak sadar gitu kan. Saya ada di mana gitu kan, saya lagi di mana, dan bahkan saya tuh kayaknya nggak tahu saya tuh siapa gitu tuh. Iya seperti itu. Terus saya sering banget mimpi didatangi ular, didatangi serigala, dan bahkan saya sempat bermimpi bahwa bapak saya itu jatuh dari jurang gitu kan. Dan belum lama ini bapak saya meninggal. Beliau sakit. Tuh. Setelah Bapak meninggal, katanya kamu mulai ini ya Iya. Mbak ya, ada Justru di saat bapak baru datang itu saya langsung kesurupan. oh, kesurupannya bagaimana? Udah nggak sadar, jadi kerasanya tuh di dada berdebar-debar, nyesek. Jadi benar-benar udah nggak sadar gitu. Kalau fisiknya apa keluhannya paling nggak enak rasanya? Nyesek, berdebar-debar, ini mual. Terus kepala rasanya kemarin di saat hari Senin saya dapat panggilan dari pihak MNCTV gitu kan, dari pihak. Jadi reaksinya itu benar-benar kerasa banget Kak. Pusing sampai yang tiba-tiba kayak yang apa ya, kayak keluar bau-bau kayak gimana. Jadi sepanjang malam itu saya benar-benar
ngerasa kayak kesiksa gitu tuh. Mbak Lilis, apa ketika kalau Pak Ustadz doain di rumah bagaimana ada reaksi? Iya, Bagaimana reaksinya? langsung teriak-teriak, langsung nangis, langsung muntah. Sekalem ini kamu bisa teriak-teriak kalau lagi kerasukan? Wow, saya nggak tahu bagaimana ini Pak Robi, Ustadz. Iya, mungkin masalahnya hampir sama seperti Bu Cucu. Jadi mungkin ada orang yang marah sama Iya. dia, kesal terus ngirimin dia kayak gitu. ya. Kira-kira ada nggak yang dendam Mungkin sama? ada masalah Mm-mm. Mbak sama si Tuh Kak Baby nanya. Wallahu alam, tapi sepertinya sih dulu ada laki-laki yang mau sama saya. Ada laki-laki yang mau sama kamu. Iya, Terus? cuman waktu itu kebetulan kan saya lagi kuliah dan segala apapun yang terjadi di rumah itu bapak udah amanatkan sama mama, jangan sampai bilang sama saya karena saya posisinya kan lagi cari ilmu gitu kan. Beda berapa tahun perbedaan laki-laki itu sama kamu? Kurang lebih sekitar 1 tahun. Oh, hanya setahun. Iya. Kuliahan juga. Enggak, Dia nggak kuliah. Iya. Jadi kamu ngerasa ini dendam dari laki-laki yang kamu tolak. saya nggak bisa suuzon. Tapi ada yang bilang begitu. Iya, saya pertama kali di rukiah itu sampai 3 jam Kak. 3 jam 3 rukiahnya. jam sampai saya tangan sama kaki diikat. Wah, kalau Pak Ustadz yang rukiah 3 jam berapa tuh ya keluar biaya ya? 3 jam. Setengah jam aja segini. Mahal banget pasti ya Pak Ustadz ya. Apa kata hasil dari rukiah itu apa waktu itu? Makin jadi atau ada perbedaan yang lebih baik? Nggak bisa keluar. Jadi, Nggak bisa keluar, iya. lebih dekat mikrofonnya, malah kekunci. Iya nggak bisa keluar. Jadi yang ada lebih besar kekuatan yang ada dalam diri saya dibanding usaha yang dilakukan oleh ustadznya. Nah ini kita penasaran pemirsa ya, setelah yang satu ini kita akan mendapatkan jawaban dari Pak Ustadz. Mengapa rukiah terkadang seharusnya niatnya adalah membantu dan menolong, bahkan malah bisa mengunci lebih dalam ya Pak Ustadz ya. Dan aku mohon kepadamu agar engkau balas orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Lilis sesuai dengan apa yang dia lakukan pada Mbak Lilis. Ya Allah, amin. Kembalikan pada orang-orang yang berbuat zalim pada Mbak Lilis ya Allah. Dan engkau balas orang-orang tersebut seperti apa yang dia lakukan pada Mbak Lilis ya Allah, amin. Aku mohon agar engkau balas orang-orang tersebut seperti apa yang dia lakukan pada Mbak Lilis ya Allah, amin. Amin ya rabbal alamin.